Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Jasad Kiai hidup lagi di pesantren saat dikubur. Nah, kira-kira seperti apakah alur cerita selengkapnya? Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, like dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Nah, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Ini dia Suara Mistis. Di sebuah pesantren tua di desa Tanggumung, Madura, geger besar terjadi ketika jenazah seorang pria bernama Herli Rubianto, warga Sungai Bakau Kecil, Kalimantan Timur, tiba untuk dimakamkan. Awalnya semua tampak normal, santri dan warga membaca doa, taburan bunga sudah disiapkan. Namun tepat ketika liang lahat hampir ditutup, Herli hidup kembali. Santri histeris, warga berteriak takbir. Video detik-detik kejadian itu viral di media sosial. Banyak yang mengira ini karomah atau mukjizat. Namun di balik itu tersimpan rahasia yang kejam. Herli bukan hanya berpura-pura mati karena kehabisan uang, melainkan juga membawa dendam berdarah terhadap pesantren tempat ia pernah mondok dahulu. Saat kembali hidup, ia berubah menjadi sosok beringas, seperti kerasukan. Malam demi malam, santri mulai hilang satu persatu. Jasad ditemukan termutilasi di sumur tua pesantren. Herli diduga melakukan itu semua, tapi ada rumor bahwa mayat yang bangkit itu bukan lagi manusia, melainkan wadah roh kelam yang menuntut balas dendam. Pesantren yang dulu damai berubah jadi lautan darah. Kiai pengasuh pesantren ikut diteror. Dan pada akhirnya terkuak fakta mengerikan. Herli semasa hidup adalah psikopat yang dikeluarkan dari pesantren karena kasus kriminal. Dan kini ia bangkit untuk menghabisi semua yang pernah mengenalnya. Langit Sampang sore itu mendung. Awan hitam menggantung berat di atas pesantren Tanggumung. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan anyir keringat manusia. Puluhan santri dan warga berkumpul di halaman pemakaman kecil milik pesantren. Di tengah kerumunan, sebuah keranda diturunkan dari mobil bak terbuka. Herli Rubianto, nama yang akan diingat semua orang hari itu. Tubuhnya terbujur kaku dalam balutan kain kafan. Wajahnya pucat dan membiru. Mata tertutup rapat seakan sudah damai. Para santri melantunkan tahlil begitu lirih. Sementara suara tangis kecil beberapa jamaah terdengar di sela-sela doa. Kiai pesantren, wajahnya tenang namun berkerut dalam kelelahan, berdiri di dekat liang lahat yang baru digali. Bismillahirrahmanirrahim, ucapnya lirih. Tangannya menunjuk agar para penggali menurunkan jenazah. Ketika tali keranda diturunkan, udara sekitar mendadak berubah dingin. Beberapa santri merinding. Bulu kuduk mereka berdiri tanpa sebab. Seekor burung gagak melintas rendah. Suaranya serak dan panjang, membuat beberapa orang menoleh. Duk, 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 duk. Suara jantung entah dari mana terasa berdegup keras di telinga. Saat kain kafan hampir menyentuh dasar liang lahat, terdengar batuk keras. Keranda berguncang, tali yang memegangnya hampir terlepas karena para penggali panik. Teriakan pertama datang dari seorang santri kecil. Ya Allah, dia hidup. Kain kafan itu bergerak. Jari-jari jenazah mencengkeram kain dan menggeliat. Dalam hitungan detik, Herli duduk di atas keranda dengan wajah pucat. Matanya mendelik liar,
Mulutnya megap-megap seakan menelan udara setelah lama tenggelam. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" teriak jamaah. Sebagian lari mundur, sebagian menjatuhkan Al-Quran kecil dari tangan mereka. "Alhamdulillah, ini karomah!" seru seorang ibu sambil menangis histeris. Namun ada suara lain lebih banyak. "Setan! Setan! Mayat hidup! Astagfirullah!" Herli menggeram. Suaranya dalam, parau, bukan lagi suara manusia yang wajar. Ia memuntahkan cairan hitam pekat dari mulutnya, mengotori kain kafan putih yang melilit tubuhnya. Matanya melotot ke arah kiai, lalu ke kerumunan santri. "Aku belum mati," desisnya. Suaranya menyerupai bisikan yang diucapkan dari dasar sumur. Kiai yang sejak tadi diam menatap dengan pandangan kosong. Jemari tuanya menggenggam tasbih, namun wajahnya begitu tegang. Ada sesuatu dalam tatapan matanya, bukan rasa syukur, melainkan ketakutan yang ia sembunyikan. Kerumunan semakin panik. Ada yang berlari keluar kompleks pesantren. Ada yang berusaha mendekat namun ditahan orang lain. Kamera ponsel menyorot dari berbagai arah. Kilatan flash bercampur dengan jeritan. Herli lalu berdiri. Tubuhnya masih diselimuti kain kafan, menyeret kakinya keluar dari keranda. Setiap langkah meninggalkan jejak cairan hitam di tanah. Ia menoleh perlahan, senyum tipis menyeringai di wajah pucatnya. "Siapa yang berani menguburku?" Hening, hanya suara napas panik dan detak jantung ribuan telinga. Tiba-tiba seorang santri pingsan. Teriakan histeris kembali pecah. Sejak detik itu, semua orang sadar ini bukan kebangkitan biasa. Sesuatu yang jauh lebih kelam telah kembali bersama tubuh Herli Rubianto. Dan malam itu, pesantren Tanggumung akan mulai dicatat sebagai tanah kutukan. Video kebangkitan jenazah Herli menyebar begitu cepat. Dalam hitungan jam, cuplikan itu sudah membanjiri media sosial. Suara orang menjerit, takbir bersahutan, kain kafan yang bergerak. Lalu sosok Herli berdiri di tepi liang lahat dengan tatapan kosong. Judul-judul clickbait bermunculan. Ribuan orang menonton. Sebagian menulis komentar tak percaya. Sebagian lagi menyebut ini tanda akhir zaman. Namun di dalam pesantren Tanggumung sendiri, suasana jauh lebih mencekam daripada di layar ponsel. Malam itu, Herli ditempatkan di sebuah kamar kosong di dekat gudang kitab tua. Beberapa santri ditugaskan mengawasi, tapi tak satupun berani mendekat terlalu lama. Dari celah pintu, terdengar suara Herli berbicara sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang bergumam doa dengan logat yang aneh. Santri bernama Ridwan yang masih remaja memberanikan diri mengintip. Cahaya lampu redup menyorot tubuh Herli yang duduk bersila. Kain kafan yang tadinya melilit tubuhnya kini sudah sobek, bercampur darah hitam dan tanah kubur. Bibirnya bergerak cepat, seakan melafalkan ayat, tapi nada suaranya melengking menyerupai orang menjerit di neraka. "Subhanallah," bisik Ridwan. Tubuhnya gemetar, lalu buru-buru pergi, meninggalkan pintu terbuka sedikit. Menjelang tengah malam, pesantren mulai hening. Hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong di kejauhan. Santri-santri berusaha tidur, meski banyak yang terjaga dengan mata gelisah. Lalu terdengar ketukan pelan dari arah gudang kitab. Semakin lama, ketukan itu berubah menjadi gedoran keras, seperti seseorang mencoba mendobrak pintu. "Ridwan!" panggil seorang santri lain yang sekamar dengannya. Namun Ridwan tidak ada. Tempat tidurnya kosong. Keesokan harinya pesantren heboh. Ridwan tidak ditemukan di asrama, juga tidak di masjid, tidak pula di halaman.
Setelah pencarian setengah hari, barulah seorang santri menjerit dekat sumur tua belakang pesantren. "Ya Allah, di sini!" Mayat Ridwan terapung di dalam sumur. Wajahnya membengkak, matanya tercongkel hingga bolong, lidahnya terjulur panjang, tubuhnya penuh goresan dalam, seolah dicakar dengan kuku yang panjang. Air sumur berwarna merah kehitaman, berbau busuk dan menyengat. Beberapa santri pingsan melihatnya. Kiai datang, wajahnya pucat pasi, namun ia hanya berkata pelan, "Ini ujian dari Allah. Jangan sebar keluar pesantren." Tapi bisikan sudah menyebar. Santri pertama mati setelah Herli hidup lagi. Malam berikutnya, kamar Herli kembali terdengar suara aneh. Kali ini bukan hanya gumaman, tapi suara tawa panjang, tawa yang dingin dan menghina. "Sudah satu, tinggal banyak lagi." Santri yang mendengarnya kabur ketakutan, melaporkan pada Ustadz jaga malam. Namun saat pintu kamar dibuka, Herli hanya duduk dengan wajah polos dan tersenyum. "Aku hanya ingin tinggal di sini lagi," katanya lembut. Namun di sudut bibirnya masih ada bekas darah segar. Sejak saat itu suasana pesantren berubah. Santri tak berani tidur nyenyak. Warga sekitar mulai menjauh, takut membawa anak mereka. Dan di media sosial, gosip semakin liar. Pesantren Tanggumbung dihantui mayat hidup. Teror baru saja dimulai, dan Herli yang seharusnya mati kini berjalan kembali ke dunia dengan sesuatu yang jauh lebih gelap di dalam dirinya. Malam itu pesantren terasa sesak oleh rasa takut. Hujan deras turun, petir menyambar berkali-kali, menerangi pepohonan tua di sekitar kompleks. Santri-santri berdesakan di dalam asrama, sebagian menangis diam-diam, sebagian memeluk kitab Yasin seolah itu perisai terakhir. Di gudang kitab tua, Herli duduk bersila. Lampu minyak redup memantulkan bayangan wajahnya yang pucat. Mata cekungnya berkilat merah setiap kali petir menyambar. Bibirnya berkomat kamit, tapi jelas bukan doa, lebih mirip mantra yang meluncur dari lidah iblis. "Akan ada darah lagi malam ini. Aku menagih satu demi satu," bisiknya sambil mengelus potongan kain kafan yang sudah menghitam oleh cairan busuk. Di asrama santri, seorang remaja bernama Junaidi tidak bisa tidur. Rasa takutnya bercampur dengan penasaran. Ia teringat Ridwan, temannya yang ditemukan tewas di sumur dengan wajah mengerikan. Hatinya bergetar, tapi langkah kakinya tak terbendung. Diam-diam ia keluar, hanya berbekal senter kecil. Lorong pesantren gelap, basah oleh rembesan hujan. Saat melewati musola kecil, Junaidi mendengar sesuatu, suara lirih seperti ada yang merintih. "Tolong!" Junaidi menyorotkan senter ke arah suara. Ternyata dari balik musola, suara itu semakin jelas. Ridwan!" bisiknya dengan gemetar. Ia melangkah, tapi mendadak sesuatu melompat dari kegelapan. Senter jatuh, cahaya berputar-putar di tanah, memperlihatkan kilasan mengerikan. Sosok Herli, wajahnya basah darah, matanya merah menyala, tangannya mencengkeram leher Junaidi. "Aku belum puas," desisnya. Jeritan Junaidi tercekik di tenggorokannya. Herli menyeretnya ke gudang dapur yang gelap. Petir menyambar, suara pintu besi berderit keras, lalu senyap. Keesokan paginya santri yang sedang mengambil air wudhu menjerit. Di kendong besar tempat air wudhu,
mereka menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Kepala Junaidi mengapung di air jernih, dengan mata melotot keluar, lidah terjulur panjang. Kulit wajahnya dikelupas sebagian seakan dicabik-cabik. Kentong penuh darah segar bercampur air. Tubuh Junaidi tidak ditemukan, hanya kepalanya. Santri berhamburan, ada yang muntah, ada yang pingsan. Kiai datang, wajahnya putih pasi. Ia berusaha menenangkan tapi suaranya bergetar. "Ini fitnah iblis, jangan sebarkan keluar," katanya pelan. Namun malam itu, seorang ustadz jaga menemukan coretan darah di dinding asrama. "Satu sudah di sumur, satu lagi di gentong. Semua akan ikut masuk ke dalam kubur." Tulisan itu basah dan masih segar, dan di bawahnya ada cap tangan merah yang jelas bukan milik manusia biasa. Jari-jarinya panjang, kukunya seperti besi tajam. Santri-santri kini hidup dalam ketakutan. Tidak ada yang berani ke kamar mandi sendirian. Tidak ada yang mau sholat malam meski biasanya rutin. Pesantren berubah jadi neraka kecil. Tempat kematian bisa datang kapan saja. Dan Herli, ia berjalan bebas di lorong-lorong gelap, dengan senyum tipis dan mata yang terus mencari mangsa berikutnya. Hujan sudah reda, tapi suasana pesantren Tanggumung masih berat dan menekan. Kentong wudhu yang semalam berlumuran darah sudah dikuras, namun bau amis masih menusuk di setiap sudut halaman. Santri-santri menunduk, tak ada lagi canda tawa, hanya ketakutan yang menyelimutinya. Kiai pesantren mengumpulkan para ustadz dan santri senior di ruang tamu. Wajahnya muram, matanya sembab seperti orang yang semalaman tidak tertidur. Dengan suara serak, ia berkata, "Semua ini bukan kebetulan. Kalian harus tahu siapa sebenarnya Herli Rubianto." 20 tahun yang lalu, Herli pernah menjadi santri di pesantren ini. Awalnya ia datang sebagai remaja pendiam, rajin mengaji, disayang oleh banyak ustadz. Namun seiring waktu, sifat aslinya muncul, ambisius, haus perhatian, dan mudah tersulut amarah. Ia sering terlibat perkelahian dengan santri lain, mencuri uang saku, bahkan merusak kitab kuning milik pesantren. Beberapa santri melapor, tapi kiai kala itu memilih diam. Namun puncaknya terjadi saat seorang santri perempuan bernama Rohani ditemukan tergeletak di gudang belakang pesantren dengan pakaian robek dan tubuh penuh lebam. Tangisnya tak pernah hilang di ingatan para ustadz yang mendengarnya malam itu. Rohani menunjuk satu nama dengan suara bergetar. "Herli yang melakukannya." Herli dipanggil ke hadapan kiai, tapi bukannya menyesal, ia malah tertawa. Aku hanya ambil yang aku mau. Bukankah di sini semua hanya budak doa?" Amarah santri lain meledak. Mereka beramai-ramai menyeret Herli keluar dari pesantren, memukulinya dengan kayu dan batu. Malam itu, darahnya mengalir di tanah pekarangan. Herli hampir tewas, tapi seorang ustadz menahan mereka agar tidak jadi pembunuhan. Akhirnya Herli diusir dengan tubuh babak belur, penuh luka, dan sumpah serapah dari mulutnya sendiri. "Aku akan kembali suatu saat nanti. Pesantren ini akan jadi kuburan kalian semua." Sejak malam itu, namanya dilarang disebut di pesantren. Kiai tua memerintahkan semua orang melupakan kasus itu, agar nama baik pesantren tidak hancur. Rohani dikirim pulang, dan kisahnya perlahan tenggelam dalam bisu. Kembali sebagai jasad yang hidup, kini sumpah itu terbukti. Herli kembali bukan sebagai santri, bukan sebagai manusia, melainkan jasad yang tak sudi mati. Seorang ustadz yang tua, Ustadz Salam,
gemetar ketika menceritakan hal itu. Aku masih ingat waktu dia diusir, wajahnya penuh darah, tapi matanya menyala seperti iblis, dan sekarang ia benar-benar kembali. Santri-santri yang mendengar kisah itu pucat pasi. Beberapa langsung membaca ayat kursi keras-keras. Beberapa menangis, sementara yang lain gemetar memegang tasbih. Kiai menutup cerita dengan suara lirih. Herli bukan sekadar bangkit. Ia datang dengan dendam. Dan darah santri hanyalah awal dari apa yang ia inginkan. Pertanda mengerikan. Malamnya, ketika semua santri terlelap, suara azan subuh palsu berkumandang dari arah musola. Suaranya serak, panjang, penuh nada menyeramkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santri terbangun, bingung. Mereka keluar, tapi musola kosong. Tak ada muazin. Di dinding musola tertulis dengan darah segar, "Rohani masih menungguku. Kalian semua akan menemaninya." Santri menjerit, dan malam itu mereka sadar dendam Herli bukan hanya pada pesantren, tapi juga pada jiwa-jiwa muda yang tak berdosa. Malam itu, hujan berhenti. Udara di pesantren Tanggumung menjadi pengap, seolah langit sendiri menahan napas. Bulan separuh bersembunyi di balik awan, menyisakan cahaya pucat yang menyorot bangunan tua pesantren. Di gudang kitab, pintu terkunci rapat. Namun dari dalam, terdengar suara berbisik, tawa cekikikan, dan bau menyengat. Campuran amis darah, bangkai, dan dupa terbakar. Beberapa santri yang nekat mendekat karena penasaran mengintip lewat celah papan. Mereka langsung pucat pasi. Herli duduk di tengah lingkaran darah. Tubuhnya masih berbalut kain kafan yang kini sudah berwarna hitam kecoklatan, robek di sana-sini. Di sekelilingnya berserakan potongan tubuh santri yang hilang beberapa hari lalu. Tangan Ridwan yang membiru, jari-jarinya kaku mengarah ke langit. Kepala Junaidi yang matanya kosong menatap ke atas. Potongan rambut panjang, kemungkinan milik santri lain yang juga mulai menghilang diam-diam. Herli menancapkan potongan tubuh itu ke tanah liat bercampur darah, menyusunnya seperti simbol aneh. Di hadapannya ada sebuah kitab kuning terbuka, tapi halaman-halamannya berlumuran darah. Tulisannya sudah bercampur dengan coretan-coretan gelap yang tak lagi bisa dikenali. Herli mulai melantunkan bacaan. Suaranya rendah, serak, bercampur dengan jeritan samar, seakan berasal dari mulut orang yang sudah mati. Ya darah, ya daging, ya arwah yang tersiksa, bangkitlah bersama aku. Santri yang mengintip tak tahan lagi. Mereka mundur, tapi saat itu mata Herli menoleh langsung ke celah papan, kemudian menatap mereka. Matanya merah menyala, bibirnya tersenyum lebar hingga memperlihatkan gigi penuh darah segar. Tunggu giliran kalian. Santri-santri itu kabur, menjerit ketakutan, membuat penghuni lain bangun. Suasana pesantren mendadak ricuh. Ketika fajar menyingsing, semua penghuni pesantren melihat pemandangan mengerikan. Di halaman dekat musola, ada kambing tergantung tanpa kepala, ususnya terburai, darahnya menetes membentuk huruf-huruf Arab terbalik di tanah. Santri-santri menangis, sebagian muntah, sebagian lari keluar pagar. Namun entah kenapa, setiap kali mereka mencoba keluar dari kompleks pesantren, jalan terasa berubah, seakan pesantren itu sudah terkunci dari dunia luar. Kiai memimpin doa tolak bala di masjid kecil, tapi saat doa dipanjatkan, azan tiba-tiba berkumandang dari arah sumur tua, dengan suara serak panjang yang bukan suara manusia.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa pecah jadi jeritan. Santri-santri mulai merasa pesantren benar-benar jadi kuburan berjalan. Malam berikutnya, giliran santri bernama Hafiz yang hilang. Setelah pencarian, tubuhnya ditemukan di langgar kecil tempat biasa untuk sholat sunnah. Tangannya dipaku ke dinding, dadanya terbelah, jantungnya hilang. Di atas sajadah tertulis dengan darah, "1 jantung untuk membuka gerbang." Kiai berteriak histeris, ustadz-ustadz menangis, tapi Herli hanya muncul di lorong, berjalan santai, menatap mereka semua sambil berkata, "Aku sudah katakan, pesantren ini akan jadi kuburan." Herli kini tidak lagi bersembunyi. Ia berkeliaran di malam hari, menatap setiap santri dengan pandangan haus darah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cairan hitam. Di gudang kitab, simbol dari potongan tubuh semakin lengkap. Ada kepala, tangan, usus darah yang ditampung di kendi tanah liat. Herli duduk di tengahnya, melantunkan doa terbalik yang membuat udara bergetar. Suasana pesantren kini benar-benar neraka. Bau busuk menguar ke setiap ruangan. Santri tak bisa makan. Nasi berubah jadi belatung, air sumur berubah menjadi merah, dan suara tangis rohani korban lama Herli terdengar dari tiap sudut pesantren. Kiai akhirnya berbisik pada ustadz-ustadz terdekatnya, "Herli bukan lagi manusia. Ia sudah menjadi wadah iblis. Ritual darah itu, jika selesai, pesantren ini akan terkubur bersama kita semua." Hujan deras turun lagi malam itu. Petir menggelegar memecah langit. Namun suara alam kalah oleh jeritan-jeritan yang menggema dari dalam pesantren. Herli sudah tidak lagi bersembunyi di gudang kitab. Ia berkeliaran bebas. Tubuhnya berlumur darah. Kain kafannya robek-robek menyerupai kulit iblis. Santri berlari panik di lorong-lorong asrama, mencari tempat bersembunyi. Namun dimanapun mereka berlari, bayangan Herli selalu muncul. Ia seperti bisa muncul di setiap sudut gelap, membawa aroma busuk yang menusuk. Korban jatuh satu demi satu. Seorang santri ditemukan tergantung di langit-langit aula dekat perut terbelah. Ususnya mencuntai seperti tali. Di dapur pesantren, 2 santri lain terbakar hidup-hidup. Tubuh mereka hangus dan menempel di dinding seperti arang. Tapi mata mereka masih melotot, seakan nyawa belum sepenuhnya lepas. Di tempat wudhu, kentong yang semula kosong kini kembali terisi, bukan dengan air, melainkan kepala-kepala santri yang mengapung. Mulut mereka terbuka lebar, seperti menjerit tanpa suara. Bau busuk menguar ke seluruh pesantren, membuat banyak santri pingsan, dan yang terbangun hanya bisa menatap dengan putus asa. Herli tertawa. Tawanya menggema panjang, seperti logam beradu. Ia menendang pintu kamar asrama, menarik seorang santri yang bersembunyi di bawah ranjang. Lalu dengan tangan kosong merobek wajahnya, hingga kulitnya terkelupas. Jeritan itu mengguncang seluruh asrama. Kiai mencoba melawan dengan doa, berdiri di tengah masjid kecil dengan suara bergetar membaca ayat suci. Namun setiap ayat dilantunkan, lampu-lampu masjid pecah satu persatu. Kaca berterbangan dan suara tawa Herli menutup bacaan itu. Santri yang ikut membaca justru tersedak darah. Bibir mereka robek, seakan ada tangan gaib yang merobeknya dari dalam. Langit semakin gelap. Petir menyambar pohon-pohon sekitar, membuat api kecil seketika menyala. Api itu merambat ke beberapa bangunan, dan bau daging terbakar mulai bercampur dengan udara. Pesantren kini benar-benar jadi medan pembantaian, neraka di dalam dunia. Herli berjalan di tengah aula, langkahnya berderak-derak. Tangannya memegang potongan jantung Hafiz yang sudah menghitam. Matanya berkilat merah.
Wajahnya penuh darah segar. Ia menatap Kiai yang masih berdiri dengan tubuh gemetar, lalu berkata dengan suara parau dan penuh kebencian. "Satu demi satu, darah ini membuka gerbang. Kalian semua akan ikut ke neraka bersamaku." Kiai jatuh bersimpuh. Air matanya bercampur dengan keringat dingin. Santri-santri yang tersisa berpelukan, pasrah untuk menunggu giliran. Dan malam itu, pesantren Tanggumung bukan lagi tempat mencari ilmu, melainkan kuburan hidup, di mana setiap lorong berlumuran darah, setiap dinding dipenuhi coretan iblis, dan setiap doa tenggelam oleh jeritan maut. Malam di pesantren semakin larut, namun tidak ada yang tidur. Jeritan korban masih terngiang di telinga santri yang tersisa. Bau darah mengisi setiap lorong, dan suara tawa Herli terus menggema seperti gema neraka. Kiai duduk sendirian di kamarnya. Tangannya menggenggam tasbih, mulutnya gemetar, melantunkan doa yang tak pernah putus. Namun di dalam hatinya ia tahu, doa itu seolah tidak lagi mampu menahan gelombang kegelapan yang sudah menelan pesantren. Lampu kamar berkedip-kedip dan akhirnya padam. Sunyi menelan ruangan. Hanya suara tetesan air dari gentong bocor yang terdengar. Perlahan, udara kamar menjadi dingin, dan aroma busuk yang sudah ia kenal memenuhi hidungnya. Kiai menoleh. Di cermin tua yang tergantung di dinding, ia melihat bayangan dirinya sedang duduk. Namun bayangan itu tidak menunduk berdoa, melainkan menatap balik dengan senyum menyeramkan, seperti senyum Herli. "Sudah lama, Kiai." Suara serak itu keluar bukan dari mulutnya, tapi dari pantulan di cermin. Kiai tercekat, dadanya sesak, tangannya bergetar. Ia memalingkan wajah, tapi bayangan itu tetap menatapnya. Tiba-tiba pintu kamarnya berdiri terbuka. Sosok Herli berdiri di ambang pintu. Tubuhnya hitam basah darah. Kain kafannya menjuntai seperti kulit yang dikupas. Matanya merah menyala. Tangannya memegang kepala santri yang baru dipenggal. Darah menetes, membentuk jejak ke lantai kamar. Kiai berusaha bangkit, namun tubuhnya seolah kaku. Herli melangkah pelan, menyeret kepala itu, lalu meletakkannya di meja tempat Kiai biasa menulis kitab. Kepala itu masih segar dan matanya masih melotot. "Lihatlah, mereka semua mati karena engkau," bisik Herli, menunduk tepat di telinga Kiai. "Karena kau mengusirku, karena kau menutup aibku, karena kau ingin pesantrenmu tetap harum sekarang, harum darah." Kiai menangis, suaranya pecah. "Astagfirullah, aku hanya ingin melindungi." "Melindungi dirimu sendiri," teriak Herli. Suaranya mengguncang ruangan, membuat jendela pecah berhamburan. Tiba-tiba suara ribuan langkah terdengar di luar kamar. Ketika Kiai menoleh, lorong pesantren penuh dengan santri. Namun bukan hidup, melainkan mayat-mayat santri yang sudah dibunuh. Wajah mereka rusak, tubuh mereka cacat, tapi semua bergerak mendekat, menatap Kiai dengan mata kosong. "Engkau yang harus memimpin sholat jenazah mereka," kata Herli dengan tawa dingin. "Tapi kali ini, engkau imam terakhir, Kiai." Mayat-mayat itu merangsek masuk, memenuhi kamar. Kiai tersudut, tangannya terangkat. Mulutnya tetap melantunkan doa mesti suaranya parau. Namun Herli sudah berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya begitu dekat. Napas busuknya menusuk hidung Kiai. "Aku belum selesai. Malam ini giliranmu dimulai." Herli menancapkan kukunya ke dinding kayu tepat di samping wajah Kiai, meninggalkan bekas goresan dalam yang meneteskan darah. Lalu ia melangkah mundur, lenyap dalam kegelapan, meninggalkan ancaman menggantung di udara. Kiai jatuh berlutut, air matanya bercucuran. Ia tahu
Dendam itu bukan lagi soal Herli, tapi iblis yang kini menuntut seluruh jiwa pesantren, dimulai dari dirinya. Kabar kematian santri-santri dengan cara sadis akhirnya tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Warga sekitar mulai datang dengan ketakutan. Beberapa membawa obor, sebagian lain membawa ayat-ayat suci dan air doa. Polisi dari polsek setempat pun tiba setelah mendapat laporan histeris. Namun begitu mereka masuk ke dalam pesantren, wajah mereka langsung pucat. Tanah halaman becek dipenuhi bercak darah. Tembok berlumuran coretan merah seperti tulisan Arab terbalik, dan bau busuk menusuk hidung. Seekor kambing tergantung di gerbang dengan perut terburai. Ususnya menjuntai seperti tirai penyambut tamu neraka. Ya Allah! Seorang polisi menutup mulut dan hampir muntah. Namun Kiai dengan wajah letih dan mata cekung tetap berdiri di depan mereka. Kalau kalian ingin masuk, kalian harus siap mati. Polisi berpandangan, sebagian menyalakan senjata, namun warga memaksa mereka menggabungkan kekuatan doa. Malam itu digelar wirid besar-besaran di aula pesantren. Santri yang tersisa, ustadz, warga, dan polisi ikut duduk melingkar. Suara lantunan ayat suci menggema lebih keras dari sebelumnya, berusaha menenggelamkan tawa Herli yang kadang terdengar di lorong-lorong gelap. Namun semakin keras doa dipanjatkan, semakin kuat pula gangguan muncul. Lampu aula meledak satu persatu, menyisakan cahaya lilin yang bergetar. Dinding bergetar, dan suara ketukan dari dalam tanah terdengar, seperti ribuan tangan mencoba keluar dari liang lahat. Tiba-tiba lantai aula merekah. Tanah memuntahkan cairan hitam pekat. Baunya busuk menusuk. Dari sana muncul tangan-tangan manusia yang sudah membusuk, meraih siapapun yang duduk terlalu dekat. Warga pun menjerit. Beberapa terseret masuk ke dalam tanah hitam itu. Polisi melepaskan tembakan, namun peluru hanya menembus udara kosong. Herli muncul di tengah lingkaran doa. Tubuhnya kini semakin menyerupai bangkai hidup. Kulitnya terkelupas, matanya bercahaya merah, dan darah segar terus menetes dari dalam mulutnya. Kalian pikir doa bisa mengusirku? Doa kalian yang menahanku di sini selama ini. Doa kalian adalah darahku. Teriaknya, suaranya menggema seperti ribuan mulut berbicara sekaligus. Santri mencoba bertahan, kemudian melanjutkan bacaan. Namun tiba-tiba sebagian dari mereka terbatuk darah. Mulutnya robek, lidahnya terjulur panjang hingga putus di tangan mereka sendiri. Jeritan itu memutus konsentrasi doa dan lingkaran seketika buyar. Api tiba-tiba muncul dari tiang kayu aula, menyambar begitu cepat, melahap kitab-kitab dan sajadah. Asap hitam membumbung, membentuk wajah-wajah santri yang sudah mati, menangis dan menjerit di udara. Polisi berusaha menyelamatkan warga, namun setiap pintu keluar dari pesantren kini terkunci rapat, berubah jadi dinding berdarah yang meneteskan nanah. Jalan keluar hilang, semua terjebak di dalam. Kiai berdiri, tubuhnya bergetar, namun ia memaksa diri melantunkan doa paling keras. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Tapi Herli mendekat, menyeret kakinya di atas darah, menatap Kiai dengan senyum mengerikan. Inilah saatnya, bukan pengusiran, tapi kiamat kecil. Pesantren ini akan jadi kuburan kalian semua. Api semakin membesar, teriakan bercampur doa. Polisi menembak tanpa arah, warga berlarian, dan tanah terus memuntahkan mayat busuk. Malam itu, pesantren berubah jadi neraka di bumi. Api masih membakar aula pesantren. Asap hitam mengepul pekat. Sementara jeritan manusia bercampur suara doa yang putus-putus. Polisi dan warga yang tersisa mencoba bertahan di sudut halaman. Wajah mereka penuh keringat dan darah. Salah satu polisi dengan nekat memutuskan masuk ke gudang kitab yang selama ini ditinggali Herli. Pintu kayu lapuk itu didobrak, dan bau busuk menyambut dengan keras, membuat mereka muntah di tempat.
Namun apa yang mereka lihat jauh lebih mengerikan dari bau yang menusuk. Di dalam gudang, lantai penuh dengan simbol aneh dari darah dan potongan tubuh santri, kepala, tangan, usus, bahkan jantung manusia disusun membentuk lingkaran ritual. Di tengahnya tergeletak sebuah kitab kuning tua, tapi isinya bukan lagi ayat suci. Halaman-halamannya sudah diganti dengan sobekan kulit manusia yang ditulisi huruf Arab terbalik. Tinta merahnya jelas adalah darah. Seorang ustadz yang ikut masuk berteriak, "Ya Allah, ini kitab laknat. Ini bukan lagi milik manusia." Mereka menyalakan senter ke sudut gudang dan menemukan sesuatu yang membuat darah mereka beku. Di sana ada peti kayu tua yang terkubur setengah di tanah. Peti itu terbuka dan di dalamnya ada jasad manusia yang sudah membusuk. Wajahnya sama persis dengan Herli. "Tidak mungkin," bisik seorang polisi dengan suara bergetar. Jasad itu kaku, matanya kosong, namun wajahnya jelas. Itu Herli Rubianto. Artinya, Herli yang berkeliaran membantai santri dan warga bukan manusia hidup. Ia hanyalah jasad yang dikendalikan sesuatu yang lebih kelam. Ustadz Salam yang paling tua jatuh tersungkur menangis. "Aku tahu ini. Aku tahu sejak awal," katanya terisak. 20 tahun yang lalu, saat Herli diusir, sebenarnya ia sudah mati dipukuli santri lain malam itu. Tapi jasadnya tidak pernah dikubur dengan benar. Kami sembunyikan. Kami timbun di gudang ini agar aib pesantren terkubur bersama tubuhnya." Polisi dan warga terdiam ngeri. Rahasia yang selama ini ditutup rapat akhirnya terbuka. Herli mati di pesantren dan kebusukan itu dirahasiakan. Namun karena tidak pernah dikubur sesuai syariat, arwah dendamnya bergentayangan, menolak masuk ke tanah, menuntut balas dengan darah. Seolah menanggapi pengakuan itu, lantai gudang bergetar hebat. Jasad Herli yang ada di peti tiba-tiba membuka mata. Mata busuk yang berwarna putih keruh dan berteriak dengan suara serak, "Kalian semua pembunuhku. Aku tidak akan pergi sendirian." Lampu senter meledak. Kegelapan menelan ruangan. Dari luar terdengar suara tawa panjang Herli yang masih berkeliaran. Tapi kini tawa itu bersaut-sautan dengan suara jasad busuk di dalam peti. Dua suara, dua Herli, dua kutukan dalam satu tubuh. Polisi menembakkan peluru ke jasad itu. Namun setiap peluru hanya membuat tubuhnya memuntahkan belatung hidup yang melompat ke arah mereka. Warga menjerit, berlari keluar dari gedung, meninggalkan ustadz tua yang masih berlutut sambil memukul kepalanya sendiri, menyesali akan dosa lamanya. Di luar api semakin membesar, sumur tua memuntahkan darah, dan dinding pesantren retak mengeluarkan cairan hitam. Herli muncul di tengah halaman. Tubuhnya menjulang lebih tinggi, wajahnya bercabang dua, setengah masih manusia, setengah lagi wajah mayat busuk di peti. Kini jelas, Herli bukan sekadar mayat hidup. Ia adalah kutukan pesantren itu sendiri. Kutukan dari dosa yang ditutup rapat. Kutukan yang kini menagih jiwa setiap orang yang ada di dalamnya. Kiai berteriak histeris. "Kita semua sudah mati sejak malam pertama dia bangkit. Kita hanya menunggu giliran." Dan malam itu, kebenaran terbuka dengan cara paling mengerikan. Pesantren Tanggumung tidak lagi berdiri di atas tanah biasa, melainkan di atas kuburan dosa yang membusuk, dan Herli adalah penjaganya. Api sudah melahap hampir seluruh bangunan, asrama, dapur, bahkan masjid kecil yang dulu jadi pusat doa kini terbakar merah menyala. Jeritan bercampur doa yang terputus-putus membumbung bersama asap, membuat langit malam seakan runtuh di atas pesantren Tanggumung. Polisi menembak tanpa henti ke arah Herli yang berdiri di tengah halaman. Tubuhnya
kini bukan lagi manusia, melainkan tumpukan daging busuk dan darah yang bergerak. Wajahnya bercabang dua. Satu wajah Herli yang dulu masih muda, satu lagi wajah mayatnya yang membusuk di peti. Suaranya menggema ganda, serak dan dalam, seakan ribuan orang menjerit bersamaan. Peluru, doa, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kalian semua akan terkubur di sini. Satu peluru terakhir ditembakkan tepat di kepalanya. Kepala Herli pecah. Namun dari lubang itu keluar ratusan belatung hidup dan ular kecil yang menyerbu polisi. Jeritan memekik, polisi jatuh berguling. Wajah mereka dimakan hidup-hidup. Suara tulang retak dan daging terkoyak memenuhi halaman. Warga yang mencoba lari ke gerbang mendapati pagar besi pesantren sudah berubah jadi tembok daging yang berdenyut, seakan hidup. Mereka menghantam, tapi setiap hantaman justru membuat daging itu mengeluarkan tangan-tangan busuk yang menarik tubuh mereka ke dalam, melumat mereka satu persatu. Santri yang tersisa berkumpul di sudut, menangis histeris. Kiai berdiri di depan mereka, tubuhnya bergetar, wajahnya dipenuhi air mata dan keringat. Ia berteriak, melantunkan doa terakhir dengan suara parau, meski tahu itu sudah tidak berguna. Herli melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Darah menyembur dari tanah, memenuhi halaman, merendam kaki santri hingga betis. Bau anyir semakin pekat. Engkau yang paling berdosa, Kiai, bisik Herli dengan suara bergema. Engkau menutup aibku. Engkau membiarkan aku mati tanpa kafan layak. Engkau yang melahirkan neraka ini, Pak Kiai. Kiai jatuh bersimpuh. Aku salah. Aku salah. Ampuni aku ya Allah. Namun Herli meraih lehernya dengan tangan busuk penuh belatung, mengangkat tubuh renta itu tinggi-tinggi. Santri menjerit. Polisi yang tersisa menembak membabi buta. Namun peluru justru berbalik menembus tubuh mereka sendiri. Dengan sekali hentakan, leher Kiai patah. Tubuhnya dilempar ke tanah, diseret darah yang mendidih, lenyap ditelan bumi. Herli tertawa panjang. Tawanya bercampur dengan tangisan ribuan arwah. Bangunan pesantren runtuh satu persatu. Atapnya jatuh, temboknya retak dan mengeluarkan darah. Tanah bergetar, seakan seluruh desa ikut terguncang. Santri terakhir yang mencoba lari melihat wajah-wajah arwah teman mereka muncul di api yang membakar asrama. Mata mereka kosong, mulut mereka terbuka menjerit tanpa suara. Dalam sekejap, api melahap tubuh santri terakhir itu, meninggalkan hanya bayangan hitam di dinding. Ketika fajar tiba, pesantren Tanggumung sudah tak ada lagi. Yang tersisa hanyalah puing-puing hitam, darah mengering di tanah, dan sumur tua yang masih berdenyut seperti jantung hidup. Orang-orang yang datang siang harinya hanya menemukan kesunyian. Tidak ada warga, tidak ada polisi, dan tidak ada santri. Hanya sisa kain kafan hangus yang masih bergerak, pelan ditiup angin, seakan berisi sesuatu yang menolak benar-benar mati. Desa terdiam, tak ada yang berani mendekat. Sejak malam itu, pesantren Tanggumung dikenal sebagai kuburan berdiri, tempat arwah santri menjerit setiap malam, dan tempat nama Herli Rubianto menjadi kutukan yang tak boleh lagi diucapkan. Dan di bawah tanah yang hitam, suara itu masih terdengar. Tunggu, kalian semua akan kujemput satu persatu. Dan cerita pun selesai. Nah, bagaimana teman-teman dengan cerita ini? Apakah cerita ini sangat bagus sekali? Jika kalian suka dengan cerita-cerita yang seperti ini, ikutin terus di channel Suara Mistis. Tapi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Like dan komen, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.